Purap tidak akan menikah denganmu. Dia tidak akan menikah denganku. Kau bilang apa, Abi? Aku tidak tahu siapa yang bilang padamu, Alia, tapi aku belum mengatur pernikahanmu dengan Purap. Aku bicara dengan supirmu, Abi. Dia bicara tentang percakapanmu dengan Purap. Bagaimana kau bisa membuat dia menikah dengan gadis itu, Abi? Tanu, aku tidak tahu apa yang dia katakan. Memang benar, aku bertemu dengan Purap dan aku membicarakan tentang perkawinan, tapi bukan dengan Alia. Kalau bukan denganku, lalu dengan siapa? Bulbul. Tidak, Abi. Kau tidak bisa melakukan itu. Kau menyadari kan? Kalau Alia sangat mencintai Purap. Kau bahkan sebagai keluarganya sudah menyakiti hatinya. Aku harap kau tidak berbohong, Abi. Kau tidak bisa menyakiti Alia, Abi. Kau benar, Tanu. Kakak tidak boleh menyakiti adiknya seperti ini. Tapi yang kulakukan untuk kepentingan Alia. Mana mungkin kau mengatakan itu, Abi? Dan lebih lagi, kenapa kau tidak bicarakan masalah ini dengan Alia sebelumnya? Tanu, aku sudah menelponnya beberapa kali untuk membicarakannya, tapi dia tidak pernah mengangkatnya. Bahkan kalau kita bicara tentang hal itu, keputusanku juga pasti akan sama. Karena aku sangat tahu apa yang tepat untuk adikku sendiri. Dan aku juga tahu dia pasti akan terluka, tapi inilah yang terbaik untuknya. Aku mohon, Abi. Apa kau tidak punya ide yang baik untuk Alia saat ini? Aku punya ide yang lain, tapi menurutku inilah yang terbaik untuk Alia. Hubungan ini tidak berdasar. Tidak memiliki masa depan, Tanu. Purap tidak mencintai Alia. Dan kalaupun mereka menikah, Alia pasti tidak akan pernah bahagia. Tanpa Purap dalam hidupnya, dia akan bertahan. Tapi kalau dia tidak bahagia setelah menikah, dia pasti akan meninggal dengan cara pelan-pelan. Dan aku tidak bisa melihat adikku seperti itu. Karena itulah aku membuat keputusan bahwa Purap harus menikah dengan Bulbul. Mengerti? Semua ini perbuatanmu kan? Katakan kalau ini perbuatanmu. Alia, aku mohon cobalah untuk mengerti. Tutup mulutmu itu atau aku akan membunuhmu. Apa kau mengerti? Kau mencoba membalasku kembali karena aku menjebakmu dengan video itu kan? Tapi kau akan membayar untuk ini. Kau akan menderita sepanjang hidupmu karena kau sudah melakukan ini padaku. Kendalikan dirimu, Alia. Jangan Kendalikan. ku campur dalam masalah ini, Abi. Kau tidak boleh menyalahkannya. Ini adalah kesalahannya. Dia sudah menghancurkan kebahagiaanku demi adiknya, Abi. Lepaskan. Kau tidak boleh melakukan itu, Alia. Aku. Sudah, Aku hentikan. akan membunuhnya. Hentikan, Alia. Alia. Lalu, apa kau pernah membayangkan bahwa ini akan terjadi pada kita? Lalu sekarang apa? Apa? Aku ingin tahu apa kau menyayangiku atau tidak? Ayolah Bulbul, sudah cukup. Berhentilah memberikan ungkapan-ungkapan ini. Selama sebulan kau sudah mengatakan hal-hal seperti ini. Kau tidak jatuh cinta padaku. Atau ini terakhir kali kita akan bertemu dan kita seharusnya tidak melakukannya lagi. Dan perpisahan dan semua itu kita sudah berpura-pura menjadi bersama demi Abi dan Pragya.
Jadi berhentilah. Sudah cukup. Dan lagi kita akan segera menikah. Abi ingin kita menikah dengan sendirinya. Jadi aku ingin tahu jika gadis yang akan menikah denganku mencintaiku atau tidak. Jadi katakan padaku, kau mencintaiku? Tuan Purapkana, bagaimana aku mengatakannya? Maksudku, aku perlu beberapa waktu untuk memikirkannya. Aku akan memikirkannya, lalu aku ambil keputusan, lalu aku akan memberitahumu kalau aku mencintaimu atau tidak. Maksudmu kau masih berpikir tentang itu? Apa kau berencana berpaling dariku? Hebung, tolong mawarnya. Purap, orang-orang melihat kita. Aku malu. Tenanglah, Bulbul. Apa pedulinya mereka? Ibu? Iya, aku tahu kita akan menikah. Tapi itu tidak berarti aku akan membuatnya lebih mudah untukmu. Baiklah, tapi mawar ini dan aku akan menunggumu. Ya, tapi itu butuh waktu. Ada apa denganmu, Alia? Kenapa kau menyalahkan Pragia? Semua ini bukan salahnya. Ini adalah keputusanku sendiri. Aku tidak bertanya padanya hal yang tidak harus dia katakan. Apa yang harus dia lakukan? Bahkan dia sangat khawatir padamu. Dan tanpa sengaja, aku mendengar mereka berdua bicara. Bulbul mengatur rencana untuk putus dari Purap demi kau, demi kebahagiaanmu. Dia datang padamu tanpa pamrih, tapi kau... Apa kau tahu? Keputusan ini semuanya adalah aku, Alia. Aku bukan anak kecil lagi. Aku mengerti segala sesuatunya. Kau memang seorang bintang rock yang sukses. Tapi kau seperti boneka. Dan kau menari untuk lagu istrimu. Dia lemah dalam penglihatan, tapi kau sedang dibutakan oleh dirinya. Kau percaya apapun yang dia bilang. Kau lakukan apapun yang dia perintahkan. Sekarang kau tidak bisa melihat yang lainnya lagi kan, Abi? Semua yang kau lihat hanyalah dia. Apa masalahmu, Alia? Kenapa kau selalu membuat masalah besar? Kau yang membuat semua itu salah. Kenapa kau tidak bisa melihat? Kau tidak bisa melihat kebenaran, Abi. Tidakkah kau bisa melihat? Dia sudah merancang semua ini. Dia sudah merencanakan semuanya ini sejak awal, Abi. Dan itu sudah dimulai saat adiknya merebut Purap dariku. Kemudian dia setuju untuk menikahimu. Meski dia tahu yang sebenarnya. Dia berhasil menipumu, Abi, dan membuat nenek mengaguminya. Dia melakukan itu supaya dia tidak diusir keluar dari rumah ini. Dan itu adalah bagian dari rencana panjangnya, Abi. Dia melakukannya sehingga dia memastikan tidak pernah meninggalkan rumah ini. Dia dalang dari semua ini, Abi. Tidak ada yang mampu menendang dia keluar dari sini. Makanya dia membawa adiknya ke dalam rumah ini juga. Bagaimana kau tidak bisa melihatnya? Alia, sudah hentikan. Sebenarnya ada apa denganmu? Apa kau tidak pernah memikirkan tentang orang lain yang memikirkan kebahagiaanmu? Bagaimana aku akan bahagia, Abi? Kakakku sendiri yang merusak kebahagiaanku. Kau membuat orang yang kucintai menikah dengan orang lain. Kau tahu, dia sudah menghancurkan semuanya. Itulah sebabnya aku akan... Hentikan, Alia! Sudah, cukup. Diam. Kalau kau berani menyentuhnya sekali lagi, maka aku akan melupakan kau adikku.
Dan kau tahu, kalau aku sedang marah, aku tidak bisa berpikir lurus. Jadi aku memintamu untuk tidak membuatku marah saat ini. Karena kalau tidak, aku tidak peduli tentang hal lain. Tapi kau dan aku akan berselisih. Purap akan menikah dengan Bulbul, bukan dengan Nyonya. Kalau kau berani menyentuhnya sekali lagi, maka aku akan melupakan bahwa kau adalah adikku. Alia, Alia, Alia buka pintunya. Apa aku melakukan sesuatu yang salah, Nek? Tidak, Nak. Kau membuat keputusan yang tepat. Aku sangat bahagia. Ini pertama kalinya kau membuat keputusan sendiri tanpa bicara padaku tentang hal ini. Sebenarnya dari dulu aku ingin seperti ini dan kau membuat hari ini terjadi. Makanya aku menikahkanmu dengan Pragya. Karena aku tahu dia akan mengubahmu menjadi lebih baik. Dan lihatlah bagaimana dia merubahmu. Kau sudah mulai menghargai dan memahami sebuah hubungan. Sekarang aku sudah yakin bahwa tidak akan ada yang bisa merusak hubungan kalian. Dan sekarang aku tidak mengkhawatirkan hubungan kalian berdua. Tapi Alia jadi marah padaku gara-gara masalah ini, Nek. Aku bisa mengerti yang lainnya, tapi aku tidak tahan kalau Alia membenciku. Dengar, Abi. Ini tidak seburuk itu. Orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran akan menemukan diri mereka sendiri. Jadi kenapa kau merasa perlu khawatir? Dan satu lagi, orang-orang dengan niat baik akan selalu berakhir dengan nasib baik. Dan kita tahu betapa keras kepala Alia. Lagi pula dia adikmu. Berilah dia waktu supaya dia bisa memahami hal-hal ini. Dia mencintaimu dengan segenap hatinya. Sayang, biarkan dia menenangkan dirinya dulu sementara ini. Aku yakin nanti dia akan mengerti apa maksudmu. Terima kasih, Nek. Aku merasa lebih baik setelah aku bicara dengan Nenek. Keputusanku tepat. Alia, Alia, suara apa itu? Alia! Alia! Alia, tolong buka pintunya. Alia! Jangan khawatir. Dan tolong, jangan kau ceritakan masalah ini pada keluargamu. Dan aku tidak ingin keluargamu merasa menderita karena sifat buruk Alia. Mereka senang tentang pernikahan, jadi biarkan mereka tetap seperti itu. Tapi aku mengkhawatirkan Alia. Aku tahu perbuatannya salah, tapi yang dia katakan itu benar, Abi. Karena kakaknya berpikir tentang kebahagiaan orang lain di atas penderitaannya. Apapun yang aku lakukan. Aku tahu kenapa kau melakukannya.
Semua yang aku katakan adalah kau tidak boleh melukai dirinya dengan perasaan marahmu itu. Kita sudah jelaskan semua ini padanya dengan cara tenang. Aku harap aku bisa melakukan itu. Tapi ini Alia yang sedang kita bicarakan dan tidak ada yang tahu dia seperti yang aku lakukan. Ini seperti aku tidak punya pilihan lain. Baiklah, tapi aku mohon padamu, jangan biarkan pernikahan ini terjadi di rumah ini. Karena Alia tidak akan mampu melihat kalau mereka menikah di depan matanya. Setelah melihat dia hari ini, aku percaya kita harus membuat mereka menikah di rumah ini. Karena Alia bukanlah bagian dari pernikahan ini. Dia tidak akan pernah mendapatkan Purap. Dia akan selalu merasa bahwa dia mungkin bisa mendapatkan Purap kembali. Kalau dia menjadi saksi pernikahan ini, maka dia tidak akan memiliki pilihan lain selain menerima kenyataan ini, Pragya. Ini hanya akan menambah penderitaannya, Abi. Kau harus mengerti itu. Pernikahan ini akan membuat banyak orang merasa bahagia. Dan aku tidak bisa merusak hari mereka demi ketidaksenangan seseorang. Dan daripada aku harus melihat dia menderita setiap hari, aku akan melakukan apapun agar dia senang. Dan selain itu, aku akan bicara dengan Purap mengenai pernikahan. Aku akan menemuinya. Aku ingin tahu apakah orang yang akan menikah denganku mencintaiku atau tidak. Aku tidak akan menerima keputusan begitu mudah, mengerti? Baiklah, aku dan Mawar ini akan menunggumu. Ibu, Tolong maafkan ibu ya. ibu. Sudah, biar ibu bicara. Ibu tahu, nak, sebentar lagi kau akan menikah. Ibu hanya ingin membersihkan udara sebelum kau pergi, nak. Maksud ibu apa? Ibu hanya ingin memberitahumu kalau ibu benar-benar menyesal, nak. Kau tahu kan, ibu selalu saja memarahimu. Ibu salah paham padamu, tapi sebenarnya ibu menyayangimu. Ibu tidak tahu kau lakukan semua ini untuk Pragya. Ibu selalu saja. Jangan bilang begitu, Bu. Ibu menyalahkanmu dan menganggapmu yang tidak-tidak. Maafkan ibu, nak. Ibu menyesal sekali. Segala sesuatu sudah kau lakukan. Tapi ibu selalu saja mengatakan kalau kau berbuat salah. Kau membuat malu keluarga. Ibu selalu mengatakan itu padamu. Ibu tahu bagaimana perasaanmu. Kau pasti merasa sedih. Ibu tahu kalau selama ini kau ingin kehidupan kakakmu menjadi bahagia. Ibu. Dan ternyata kau sudah melakukan itu. Ibu, sudahlah, Bu. Aku tidak pernah sakit hati. Dengan apa yang ibu katakan padaku, aku tidak punya alasan untuk mengeluhkan, Bu. Iya, kau sudah dewasa, nak. Orang-orang mengatakan ketika putri kita tumbuh dewasa, maka tanggung jawab ibu akan bertambah. Tapi ketika anakku tumbuh, ibu tidak pernah merasakan hal seperti itu. Karena anak ibu selalu saja bisa hidup sendiri. Mereka bisa mandiri. Dan ibu tidak perlu khawatir dengan anak-anak ibu. Kau bahagia kan? Iya, Bu. Aku bahagia. Tapi selain akan menikah dengan Purap, aku juga senang. Karena segala sesuatunya atas restu ibu dan kebahagiaan ibu. Pragya, selamat ya. Kau tidak akan pernah aku sakiti lagi sekarang. Adikmu akan menikah kan? Aku tidak peduli dengan keinginanmu itu. Itu semua yang aku butuhkan. Dan aku akan dapatkan semuanya. Pernikahan adikmu tidak akan pernah terjadi. Permisi, aku ingin melihat Alia. Dia tidak mau melihat. Kenapa begitu? Karena dia tidak akan membuka pintunya untukmu. Dia tidak akan membukanya walaupun kau merengek untuk meminta dia membukanya. Itu tidak mungkin. Pragya,
Aku belum selesai bicara. Aku tahu persis apa yang kau lakukan. Jangan kau pikir kalau kau akan berhasil. Permainanmu ini tidak akan berhasil, Pragya. Lepaskan tanganku. Tidak akan. Kau, apa yang bisa kau lakukan? Ayo lakukan. Dorong aku. Kau bisa lakukan itu. Tapi kau harus ingat, Abi sangat mencintai diriku. Kalau sampai terjadi sesuatu, kau akan tahu akibatnya.